Sejauh ini, klien-klien saya itu selalu beragam. Ada yang cowok, ada yang cewek, ada yang masih berumur 20, ada yang udah berumur 70. Ada yang modalnya dari utang, ada yang pakai modal sendiri, dan sebagainya. Dari semua klien saya, yang saya sadari, kebanyakan dari mereka itu mempunyai sebuah ketakutan terhadap uang. Dari yang umurnya 70 dan udah punya aset ratusan miliar, sampai yang baru umur 20 tapi udah punya utang sampai 300 juta. Mereka semua ada sebuah ketakutan terhadap uang. Dan karena itulah, meski ada orang yang kekayaannya itu udah mencapai ratusan miliar, tapi mereka masih belum bisa mencapai financial freedom. Lalu, apa itu financial freedom, Pak? Financial freedom itu adalah suatu kondisi di mana kita bisa membebaskan pikiran kita dan menyadari bahwa diri kita itu bukanlah budak dari uang. Tapi bukan berarti kita nggak harus nyari uang loh ya. Hanya saja kita membebaskan diri kita dari pikiran-pikiran rumit tentang uang. Sehingga kita tidak terjebak pada hutang dan terjebak dalam pekerjaan yang kayak budak. Dan sebagainya. Terutama dari pikiran nyari uang lagi, dan lagi. Jadi, tahap pertama yang kita lakukan untuk menuju financial freedom adalah membebaskan pikiran kita. Diri kita itu adalah penguasa dari kehidupan kita sendiri. Kitalah rajanya. Jadi, jangan sampai kita menganggap uang adalah raja. Apalagi sampai kehidupan kita itu didikte sama uang. Tahapan kedua, itu keluar dari hutang. Sebagai orang yang pernah punya utang besar, punya utang itu capek. Bikin pikiran, bikin gak bisa tenang dan gak bisa fokus. Apalagi kalau kalian sering bodoh dalam mengambil keputusan. Nanti rasanya utang kalian itu gak akan habis-habis. Dampak lain dari hutang itu menyerang keberanian kita. Ketika kita punya banyak hutang, terus tiba-tiba ada opportunity yang datang, ada kesempatan yang datang. Karena hutang, kita gak berani mengambil kesempatan itu. Kenapa? Karena seandainya kita rugi, utang kita akan malah tambah banyak. Akhirnya, setiap kita ditawarkan kesempatan-kesempatan baru, kita menolak karena rasa takut itu sendiri. Tahapan yang ketiga, harus punya tabungan. Liquid, 6 bulan dari pendapatanmu. Bahasa umumnya sih ya, sebetulnya dana darurat. Gunanya untuk apa, Pak? Yang pertama, itu untuk ketenangan batin. Yang kedua, untuk jaga-jaga. Mau seberapa aman posisi kita di kantor, betapa besarnya bisnis kita, bukan berarti kita nggak akan dipecat atau nggak akan gagal. Ketika kita punya tabungan, misalnya pun kita kehilangan pekerjaan kita bisa tetap tenang dan nggak keburu-buru untuk nyari kerja. Jadi kita bisa santai dulu sambil ngelamar kerjaan yang gajinya itu sama atau bahkan lebih dari tempat kerja kita yang sebelumnya. Nah, tahapan yang keempat, kita bisa punya uang sisa yang bisa kita gunakan untuk berinvestasi. Semakin lama kamu bisa memanajemen uangmu, semakin banyak kamu akan menabung. Dan ketika kamu sudah merasa bahwa tabunganmu cukup, pada saat itulah kamu harus berinvestasi. Dan disinilah baru kita akan mendapatkan passive income. Lebih bagus lagi, sebelum invest, kamu udah belajar tentang ilmu-ilmu investasi dulu. Gunanya untuk menghindari kerugian. Tapi meski sebagus apapun persiapan kita, kerugian itu nggak bisa dihindari. Jadi ketika berinvestasi, pasti kita akan menemukan suatu kerugian. Dan saya harap ketika kamu rugi, jangan terlalu emosional. Tetap tenang dan anggaplah itu sebagai hal yang memang akan terjadi. Lalu kamu bisa introspeksi dan evaluasi kesalahan apa yang kamu lakukan, kenapa itu bisa terjadi. Sehingga nanti nggak akan terulang di kemudian hari. Lalu goalnya investasi itu apa, Pak? Yang pertama, jelas untuk menambah kekayaanmu. Yang kedua, itu sebagai passive income tambahan yang memungkinkan di kemudian hari bisa lebih besar dari pendapatan utamamu. Dan ketika itu sudah terjadi, kamu bisa gunakan uang itu untuk membeli kebahagiaan. Uang, jika kita gunakan dengan tepat, itu memang bisa buat beli kebahagiaan. Memang ada orang-orang yang ngomong bahwa uang itu nggak bisa buat beli kebahagiaan. Kalau kamu menghabiskan uang itu dengan cara yang salah. Cara yang tepatnya gimana, Pak? Itu kembali ke diri kalian masing-masing. Kalau contoh dari saya, dulu karena pekerjaan, saya ini sangat sibuk.
Saya bisa menghabiskan 12 jam sehari hanya untuk kerja. Sekitar 2 jam sehari untuk perjalanan, 1 jam untuk olahraga, sisanya saya gunakan untuk istirahat dan kegiatan lainnya. Lalu ketika pendapatan saya semakin besar, saya bisa memperkerjakan asisten, mempekerjakan supir, menambah karyawan, dan sebagainya. Setelah itu, yang biasanya saya sehari 12 jam kerja, saya sekarang paling sehari cuma kerja 3-5 jam aja. Kecuali kalau ada ekspansi atau urusan-urusan yang memang saya harus turun tangan langsung, baru saya kerja lebih lama. Nah, waktu yang saya beli dengan uang itu, saya gunakan untuk hobi, untuk belajar ilmu baru, ketemu dengan orang-orang baru yang siapa tahu bisa jadi jodoh saya. Selain itu pun, dengan uang saya bisa membahagiakan keluarga saya. Saya beliin orang tua saya rumah, beli mobil, bantu-bantu saudara, dan itu bikin saya bahagia. Dan sebetulnya masih banyak lagi cara kita menghabiskan uang yang bisa membuat kita lebih bahagia. Saya harap kalian semua bisa minimal sampai di tahap ketiga, financial freedom. Karena nanti suatu hari, kalau saya gabut dan gak sibuk, saya janji akan buka materi tentang investasi lebih mendalam. Semua ilmu investasi yang saya gunakan selama lebih dari 10 tahun akan saya bagikan pada kalian. Dan tentunya gratis. Oke, sekian dari kuliah kehidupan kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.